Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ayat yang ke-26 dan yang ke-27, yaitu pembahasan seputar al-mathal, seputar analogi-analogi, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran, serta hikmahnya apa. Nah, Allahu Rabbuna Ta'ala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk membuat sebuah perumpamaan dengan seekor nyamuk atau bahkan yang lebih kecil dari itu. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka mereka tahu bahwasanya itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, maka mereka akan mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Apa tujuan Allah membuat perumpamaan ini? Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Dengan perumpamaan ini, banyak orang yang Allah biarkan tersesat dan banyak pula orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidaklah orang-orang yang disesatkan itu kecuali orang-orang yang fasik. Siapa itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu dimitsaq, diteguhkan. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, qala syekhuna rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma, ayyu mathalin kana. Masal artinya analogi atau permisalan atau contoh. Nah, di sini masal artinya perumpamaan. Kana, ya, ba'udatan fama fawqaha. Ya, ba'udah artinya nyamuk atau bahkan yang lebih kecil darinya. Listimalil amsali 'alal hikmati wa idahil haq. Ya, ya, karena yang namanya al-amsal itu hikmahnya adalah untuk menjelaskan kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak merasa malu dari kebenaran. Wa ka'anna fi hadza jawaban liman ankara darbal amsali fil asya'il haqirah. Ya, ayat ini adalah bantahan, seolah-olah ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari penganalogian Allah dengan hal-hal yang kecil, semisal dengan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Wa atarada 'ala Allahi fi dzalik, mereka itu mengingkari Allah dalam masalah pembuatan perumpamaan ini. Enggak mungkin Allah yang Maha Tinggi itu membuat perumpamaan yang dengan hal-hal yang kecil itu. Falaisa fi dzalika mahallu i'tirad. Ya, padahal sebenarnya hal ini tidak perlu untuk diingkari. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi wa rahmatihi bihim. Bahkan ini adalah bentuk taklimnya Allah kepada para hambanya dan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Wajibu an tatalaqa bil qabuli wa syukri, maka harusnya wajib kita menerimanya, ya, dan harus wajib kita mensyukurinya. Walihada qala fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ya, itulah kenapa di ayat selanjutnya di lanjutan ayatnya dikatakan fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka mengetahui bahwasanya al-amsal itu ini adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Rabb mereka. Wa yafhamunaha wa yatafakkaruna fiha,
Maka orang-orang beriman itu memahami ini dan mereka mentafakurinya. Fa in alimu mashtamalat alaihi ala wajhi tafsil isdada bidzalika ilmuhum wa imanuhum. Jika mereka mengetahui permisalan-permisalan tersebut secara terperinci, maka dengan hal tersebut ilmu mereka dan iman mereka kepada Allah itu bertambah. Ya, itu kalau mereka mengetahui permisalan tersebut dengan terperinci. Wa illa, kalau tidak mengetahui secara terperinci atau dia hanya mengetahui secara global saja, alimu annaha hakun. Ya, tetap mereka meyakini bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Wa mashtamalat alaihi hakun, dan apa yang dikandung oleh permisalan itu adalah sebuah kebenaran juga. Wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha, meskipun ya masih tersembunyi bagi mereka sisi kebenaran dari permisalan-permisalan tersebut. Maksudnya perinciannya tidak jelas bagi mereka. Li'ilmihim bi anna Allah lam yadribha abathan. Ya, karena orang beriman itu, mereka mengetahui, mereka mengilmui bahwasanya Allah tidak mungkin membuat sebuah permisalan abathan, ya sia-sia. Bal li hikmatin balighatin wa ni'matin sabiqah. Tentunya ada sebuah hikmah yang besar yang berada di belakangnya, ada sebuah nikmat yang agung yang dikandung oleh permisalan tersebut. Tidak mungkin Allah berbuat sesuatu yang sia-sia. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Kebalikannya, orang-orang kafir mereka nanya malah, ngapain sih Allah bikin permisalan begini-begini? Ya, nggak mungkin gitu. Fayatariduna wa yatahayyarun. Ya, mereka mengingkari dan mereka kebingungan. Fayazdaduna kufran ila kufrihim. Maka bertambahlah kekufuran mereka ya, atas kekufuran yang sudah ada. Kamazdadal mu'minuna imanan ala imanihim. Sebagaimana orang yang beriman bertambah iman mereka. Walihada qala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ya, itulah kemudian di ayat dilanjutannya dikatakan dengan permisalan tersebut ya Allah sesatkan banyak orang, dengan permisalan tersebut ya juga Allah beri petunjuk banyak orang. Fahadhihi halul mu'minina wal kafirina inda nuzulil ayatil Qur'aniyah. Maka sebenarnya ayat ini adalah penggambaran tentang beginilah kondisi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir ketika ayat Al-Qur'an itu turut kepada mereka. Ini salah satu ya, sikap ya, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ketika turun ayat Al-Qur'an kepada mereka. Qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma anzalat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ya, ketika diturunkan satu surat dari Al-Qur'an ya, maka orang beriman itu akan bertambah imannya. Ya. Nah, mereka mendapatkan kabar gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka turunnya surat Al-Qur'an itu ya justru malah menambah kotoran atas kekotoran hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka pun ya mati dalam kondisi kafir. Fala a'zama ni'matin 'alal ibadi min nuzulil ayatil Qur'aniyah. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba daripada nikmat turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Ya karena turunnya ayat Al-Quran itu menambah keimanan mereka. Wa ma'ahada takunu liqaumin mihnatun wa hiratun wa dhalalatun wa ziyadatun syarrun ila syarrihim. Nah, ya, maka ayat Al-Quran ini ketika dia turun, dia menjadi ujian ya, bagi sekelompok kaum, menjadi hairah, menjadi hal yang membingungkan bagi sekelompok kaum, wadolalah menjadi kesesatan bagi sekelompok kaum, waziyadatu syarrihin ila syarrihim, dan itu merupakan hal yang menambahkan keburukan atas keburukan mereka. Ya, sebaliknya turunnya ayat Al-Quran ini bagi sekelompok kaum adalah minhah. Ya, bedakan mihnah dengan minhah. Ya, mihnah itu musibah atau ujian. Kalau minhah itu ata, pemberian. Maka ayat Al-Quran ini merupakan pemberian atau anugerah bagi sekelompok manusia yang lainnya, itu orang-orang beriman. Ya, wa rahmatun wa ziyadatu khairin ila khairihim, dan merupakan hal yang menambahkan ya kebaikan atas kebaikan mereka. Ya, jadi ayat Al-Quran yang turunnya sama, tapi pengaruhnya beda. Ya, kalau orang kafir, ya pengaruhnya buruk, menambah keburukan mereka. Tapi bagi orang yang beriman, turunnya Al-Quran itu menambah kebaikan mereka.
Fasubhana man fawata baina ibadihi wan farada bil hidayati wal idlal. Maka maha suci Rabb yang telah membuat ya perbedaan-perbedaan di antara para hambanya, ya, ada yang tingkatnya di atas dan di bawah, wan farada bil hidayati wal idlal, dan Allah tunggalkan atau Allah ya, kelompokkan tersendiri orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan kesesatan. Ini kelompok untuk orang yang mendapatkan hidayah, itu orang beriman. Ini kelompok untuk orang-orang yang mendapatkan kesesatan, itu orang-orang kafir. Summa dzakara hikmatahu wa adlahu fi idlalihi man yadil. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan hikmah ya dan keadilannya dalam menyesatkan orang-orang tersesat tersebut. Faqala wa may yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah ada yang tersesat ya dari atau dengan sebab perumpamaan tersebut kecuali orang-orang yang fasik. Ai al-kharijina an taatillah al-mu'anidina li Rasulillah. Itu orang siapa itu orang-orang fasik? Ya, definisi fasik di sini adalah al-kharijina, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Al-mu'anidina, ya. Mereka mu'anidin, ingkar kepada Rasulullah. Ya. Dan mereka ingkar kepada Rasulullah, memusuhi artinya. Al-mu'anidin itu bisa diartikan mungkirin atau orang-orang yang memusuhi. Alladzina saru al-fisqu wasfuhum, yang mana kefasikan itu menjadi sifat mereka. Falayabghuna bihi badala faqtarat hikmatuhu ta'ala idlalahum. Ya, mereka tidak ingin mengganti kefasikan itu dengan keimanan. Faqtadat hikmatahu ta'ala fi idlalihim. Maka tentu di antara bentuk hikmahnya Allah, ya Allah sesatkan mereka. Karena memang mereka tidak ingin mengganti sifat kefasikan yang ada pada diri mereka. Li'adami salahiyatihim lil huda. Karena mereka tidak berhak untuk mendapatkan petunjuk itu. Ya. Kama qtada fadluhu wa hikmatuhu hidayata man ittasafa bil iman wa tahalla bil a'malis salihah. Sebagaimana kemuliaan, keutamaan dan hikmah Allah ya mengharuskan atau memberikan hidayah kepada orang-orang yang memiliki iman dan berhias dengan amalan-amalan saleh. Wal fisqu naw'an, dan kefasikan itu ada dua jenis. Nau'un mukhrijun minad din, jenis yang mengeluarkan dari agama, wa huwal fisqul muqtadi lil khuruji minal iman, itu kefasikan yang mengharuskan seseorang keluar dari lingkaran keimanan. Kal madhkuri fi hadil ayati wa nahwiha. Inilah jenis kefasikan yang ada pada ayat ini. Wa nau'un ghairu mukhrijin minal iman. Ya, adapun jenis yang kedua dari jenis kefasikan adalah jenis yang tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in. Jika telah datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita fatabayyanu, maka tabayyunlah, maka konfirmasilah. Nah, ini kefasikan pada ayat ini beda dengan kefasikan di surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas. Nah, ya kalau kefasikan yang kita bahas ini kefasikan yang mengeluarkan dari Islam, dari keimanan. Adapun kefasikan yang disebutkan di dalam ayat ini, in ja'akum fasikun, itu kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keimanan. Summa wasofa al-fasikina faqala. Kemudian Allah deskripsikan di ayat selanjutnya. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Allah tafsirkan siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasikin. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Siapa itu al-fasikin? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Itu orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah setelah mereka teguhkan perjanjian itu. Wahada ya'ummul ahda alladhi bainahum wa bainar rabbihim walladhi bainahum wa bainal khalq. Ya, ini perjanjian ini mencakup ya dua hal. Perjanjian antara diri mereka dengan Allah dan perjanjian antara diri mereka dengan sesama manusia. Alladhi akkadahu alaihim bil mawathiqis thaqilati wal ilzamat. Yang mereka sudah kokohkan, yang Allah sudah tetapkan, Allah sudah kokohkan perjanjian ini atas mereka ya dengan peneguhan-peneguhan yang kokoh, pengharusan-pengharusan. Fala yubaluna bitilkal mawathiq, maka mereka nggak peduli dengan pengokohan dan peneguhan dari Allah. Bal yanqudunaha wa yatrukuna awamirah, kan tapi malah mereka membatalkan ya perjanjian-perjanjian tersebut.
wa yatrukuna awamirah, mereka tinggalkan perintah-perintah Allah, wa yartakibuna nawahiyah, dan mereka malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalq, dan mereka membatalkan perjanjian-perjanjian antara diri mereka dengan sesama manusia. Jadi mereka nggak peduli dengan peneguhan perjanjian dari Allah, mereka juga membatalkan perjanjian mereka dengan sesama manusia. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Dan mereka juga sifatnya yang kedua adalah mereka itu memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa hadza yadkhulu fihi asya'un katsirah. Dan dalam masalah ini ada banyak hal ya, yang Allah perintahkan untuk disambung itu. Fa innallaha amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bihi wal qiyami bi ubudiyati. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyambung antara diri kita dengan dirinya dengan iman dan menyembah Allah saja. Ya, jadi ya, kalau kita menyambung hubungan, ya, menyambung yang pertama, hal yang Allah perintahkan untuk disambung yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Dengan apa kita menyambungnya? Dengan iman dan ya ubudiyah kepada Allah. Wa ma bainana wa baina rasulihi bil iman. Ya, adapun menyambung dengan nabi itu bagaimana? Ya, dengan iman juga, mengimani nabi, mahabbatihi, mencintainya, wa ta'zirihi, membelanya, wal qiyami bihuquqihi, menunaikan hak-haknya. 6. Ya, jadi ada banyak hal yang Allah perintahkan kita untuk sambung. Ya. Yang pertama tadi antara diri kita dengan Allah, yaitu iman dan ubudiyah. Kemudian antara diri kita dengan Rasulullah, yaitu dengan mengimani Rasul dan mencintainya. Ya, begitu juga dengan kedua orang tua dan anak dengan kerabat ya, al-walidain ya, dengan kedua orang tua, wal aqarib dengan kerabat, wal ashab dengan kawan-kawan, wasairil khalqi bil qiyami bi huquqihim, yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka. Allati amarallahu an nasilaha, yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya. Ya, ini adalah hal-hal yang Allah perintahkan. Ya, yang Allah perintahkan kita untuk menyambungnya, tidak boleh diputus. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق. Adapun orang beriman, mereka itu menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak tadi, haknya Allah, haknya Rasul, haknya kedua orang tua, haknya kerabat, haknya teman-teman, ya. Wa qamu biha atammal qiyam, dan mereka tegakkan itu dengan sesempurna mungkin. Wa ammal fasiquna faqata'uha wa nabadhuha wa ra'adhuhurihim. Adapun orang-orang fasik, maka mereka memutuskan hal-hal yang Allah perintahkan untuk sambung tadi, wa nabazuha, dan mereka buang di belakang punggung wara'a zuhurihim. Ya, mereka buang hal tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Mereka tidak peduli, ya. Mu'tadina anha. Mu'tadin itu isim fa'il dari kata i'tada, i'tadu, artinya meminta ganti, ya. Dan mereka meminta ganti hal tersebut, ya, perjanjian dengan Allah itu mereka putus dan mereka ganti dengan apa? Dengan al-fisq wal qati'ah wal amali bil ma'asi. Ya, mereka ganti ya perintah Allah itu dengan kefasikan, dengan qati'ah, dengan pemutusan silaturahim, wal amal bil ma'asi, ya, melakukan kemaksiatan, wahwal ifsadu fil ardi. Ini adalah bentuk kerusakan di muka bumi. Ya, pengerusakan di muka bumi itu ini, ya, memutus hal yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Faulaika ay min hadhihi sifatihi humul khasirun. Man hadhihi sifatuhu, maka mereka ini itu orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu dua sifat tadi, ya, membatalkan ya, perjanjian dengan Allah dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ya, fid dunya wal akhirah, merugi di dunia maupun di akhirat. Wa hasrul khasarati fihim, ya, Allah batasi kerugian bagi mereka. Ya, Allah liputi bagi mereka itu kerugian. Limada? Li'anna khusranahum amun fi kulli ahwalihim. Ya, karena kerugian mereka itu luas cakupannya pada setiap kondisi mereka. Laisa lahum naw'un minar ribh. Sama sekali mereka tidak mendapatkan keberuntungan. Ya, tidak ada untung sedikit pun, rugi semua. Ya, li'anna kulla amalin salihin syartuhu al-iman. Karena setiap amal saleh itu syaratnya adalah iman. Aman la imana lahu la amala lahu. Ya, wa hadzal khasar huwa khasarul kufar.
Ya, maka orang yang tidak punya iman, maka berarti tidak ada amalannya. Meskipun secara zahir dia beramal, tapi bagi Allah itu tidak dianggap ada. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas iman. Wahadal khasaru huwa khasarul kufur. Nah, kerugian ini namanya kerugian kekufuran. Wa ammal khasarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan wa qad yakunu tafrifqan ya fi tarki mustahabbin. Nah, jadi humul khasirun, kerugian di sini maksudnya kerugian karena kekufuran. Nah, jadi memang dari dasar saya sudah merugi gitu, dari modal awal sudah merugi gitu. Ya, jadi transaksi apapun mereka yang lakukan selanjutnya itu semuanya rugi. Ya. Nah, adapun kerugian yang disebutkan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusar, itu mencakup ya kerugian yang bisa saja menyebabkan orang menjadi kufur, khosaratul kufur, atau bisa juga khosaratu maksiyah, bisa juga ya khosarah yang bentuknya tafrid, yang fitarki mustahab, ya maksudnya kekurangan dia ya atau bersifat ya berlebihannya dia dalam meninggalkan hal-hal yang mustahab. Nah, ini kerugian. Orang kafir rugi dan ini adalah tingkat kerugian yang paling fatal. Orang yang bermaksiat juga rugi, ya. Tapi di bawahnya kekufuran, ya. Orang yang mentafrid al-mustahab, orang yang sering meninggalkan hal-hal yang dianjurkan, sering meninggalkan qiyamul lail, sering meninggalkan sedekah, dia juga merugi. Nah, kerugian yang tiga inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusar. Khusar di situ nakiro, mencakup banyak jenis kerugian. Adapun di ayat yang sedang kita bahas ini, di situ humul khasirun, ya. Ya, dibatasi di situ karena bentuknya ma'rifah, ya, dihasar dia, ya, maka tadi kita katakan di awal dihasar. Dibatasi kerugiannya hanya pada ya kerugian yang berbentuk kekufuran. Fahadha amun likulli makhlukin, maka ini ya cakupannya luas, mencakup seluruh makhluk, illa man ittasafa bil imani wal amali salih wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Ini mencakup seluruh makhluk yang ya kecuali orang yang merugi ini mencakup seluruh makhluk kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling memberikan wasiat dengan kebaikan dan dengan kesabaran, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat dan seterusnya. Wa haqiqatuhu fawatul khair alladhi kana al-'abdu bisadadi tahsilihi wa huwa tahta imkanihi. Adapun khusra yang dimaksudkan dalam surat Al-Asr itu yang kita katakan tiga tadi mencakup seluruh jenis ya kekufuran, ya afwan, seluruh jenis kerugian, dan ini dirasakan oleh seluruh makhluk kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan seterusnya. Dan kerugian pada surat Al-Asr ini hakikatnya adalah fawatul khair, ya luputnya seseorang dari kebaikan, alladzi kanal abdu bisadari tahsilihi, yang sedang berusaha ya dicari oleh seorang hamba. Ya, ada seorang hamba dia sangat mengharapkan ya sebuah kebaikan, ya tapi dia terluput dari kebaikan tersebut, ya maka ini namanya khusar juga, ya wa huwa tahta imkanihi, pada secara kemungkinan dia mungkin saja untuk ya apa namanya untuk mendapatkan keberuntungan, tapi ya dia luput dari keberuntungan itu, ya ibaratnya ya ada seekor burung, dia mampu saja untuk menangkap burung tersebut, ya tapi ketika dia menangkapnya ternyata burungnya lepas, ya. Nah, ini adalah kerugian, ya kerugian yang umum sifatnya sebagaimana di ayat ini, innal insana lafi khusar. Baik. Kemudian ya ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Ya, di ayat selanjutnya ini penjabaran tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 nanti, 28 29 itu pembahasan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Di ayat yang ke-30 dan seterusnya lebih spesifik nanti yaitu tentang ya penciptaan manusia dan bagaimana Allah kuasakan manusia di muka bumi. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam.